Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas pelaporan dan pertanggungjawaban. Poin yang pertama yaitu mengenai laporan, definisi dan deskripsi laporan. Laporan merupakan dokumen tertulis yang disusun untuk menyajikan fakta, data, atau informasi terkait suatu topik atau kejadian. Definisi laporan mencakup berbagai bentuk, mulai dari laporan ilmiah hingga laporan keuangan, dan memiliki peran penting dalam berbagai konteks baik di dunia akademis, bisnis, maupun pemerintahan. Sedangkan deskripsi laporan yang efektif yang pertama yaitu judul yang menarik dan jelas, pendahuluan yang menggugah minat, metodologi penelitian yang tepat, hasil yang dijelaskan dengan jelas, pembahasan yang mendalam, kesimpulan yang kuat dan ringkas, saran dan rekomendasi jika diperlukan, daftar pustaka yang komprehensif, bahasa yang jelas dan formal, penyuntingan dan revisi yang teliti. Itu dari deskripsi laporan. Yang kedua, ruang lingkup pertanggungjawaban. Ruang lingkup pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek yang memandu individu atau entitas dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Ruang lingkup pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek yang melibatkan tanggung jawab individu atau kelompok dalam berbagai konteks. Berikut beberapa ruang lingkup pertanggungjawaban dari beberapa perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban pribadi, yang kedua profesional, yang ketiga organisasi, yang keempat sosial, yang kelima pemerintahan, dan yang terakhir lingkungan. Yang ketiga, tingkatan pertanggungjawaban. Aspek akuntabilitas ini berarti berbagai hal terkait pertanggungjawaban suatu organisasi atau perusahaan. Terdapat 5 tingkatan, yaitu yang pertama pribadi terkait pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, yang kedua individu terkait pelaksanaan, yang ketiga tim atau kelompok yang dilakukan suatu kelompok dan di dalamnya terdapat pertanggungjawaban anggota tim atau akuntabilitas individu, yang keempat organisasi terkait dengan internal dan eksternal dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu stakeholder, yang berarti pemangku kepentingan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya yang terpisah dari pertanggungjawaban organisasi. Yang poin yang kedua yaitu karakteristik pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus dilandasi oleh mutu dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus sesuai dengan bagian organisasi. Yang kedua, para manajer didirikan untuk menggunakan hasil-hasil dari sistem pelaporan ini. Yang ketiga, laporan harus cepat dan tepat waktu. Dan itu terakhir, yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Terdapat prinsip-prinsip pembuatan lembar pertanggungjawaban yang harus diikuti. Bila salah satu dari prinsip tersebut tidak diikuti, bisa-bisa informasi yang harusnya disampaikan tidak tercantum dalam LPJ. Di antaranya yaitu detail, transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang poin yang F yaitu komponen laporan. Sebagai pertanggungjawaban, laporan merupakan dokumen tertulis yang disusun untuk menyajikan fakta, data, atau informasi terkait suatu topik atau kejadian. Ruang lingkup pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek yang melibatkan tanggung jawab individu atau kelompok dalam berbagai konteks. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.